Mumpung masih musim hujan ya, jadi saya akan memberikan informasi penting bagi teman-teman semuanya terkait hal tersebut. Karena apa? Aquaplaning atau hydroplaning itu sangat berbahaya bagi teman-teman dan bisa berakibat fatal. Bisa kecelakaan atau ya hal yang tidak diinginkan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arif Setiadi dalam channel YouTube Garasi 31. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan selalu mendapatkan rezeki serta hidayah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang aquaplaning ya, atau hydroplaning. Mumpung masih musim hujan ya, jadi saya akan memberikan informasi penting bagi teman-teman semuanya terkait hal tersebut. Karena apa? Aquaplaning atau hydroplaning itu sangat berbahaya bagi teman-teman dan bisa berakibat fatal. Bisa kecelakaan atau ya hal yang tidak diinginkan lainnya. Jadi sebelum saya jelaskan secara detail, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Garasi 31 dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan notifikasi terbaru dari video yang diupload oleh Garasi 31. Ya, secara sederhana, aquaplaning atau hydroplaning merupakan sebuah kejadian di mana mobil kita melintasi kubangan air yang ada di jalan raya dan mobil kita itu susah untuk dikendalikan. Nah, biasanya ini terjadi ketika kita berkendara di kecepatan tinggi dan saat hujan dan melintas di atas kubangan air tanpa mengurangi kecepatan. Dan ini akan sangat berakibat fatal bagi teman-teman semuanya. Kenapa? Mobil yang terkena aquaplaning atau hydroplaning otomatis akan susah dikendalikan dan bisa saja terjadi kecelakaan, bisa menabrak atau lain sebagainya. Yang perlu teman-teman ketahui, aquaplaning itu bisa terjadi di mana saja ya, terutama ketika hujan deras. Bisa terjadi di jalan raya biasa ataupun di jalan tol. Saya sendiri pernah mengalaminya ketika menggunakan Toyota Yaris. Saat itu saya berkendara dari Solo menuju Semarang. Sampainya di sekitar ruas antara Tinggir Salatiga dan Boyolali. Di antara dua tempat tersebut saya mengalami aquaplaning, di mana mobil saya susah dikendalikan. Padahal saat itu saya menggunakan Yaris dengan kecepatan sekitar 80-90 km per jam. Jadi ketika hujan deras, mobil tiba-tiba goyang sendiri, setir tidak beraturan. Nah, seperti itu. Alhamdulillahnya mobil saya tidak terjadi apa-apa karena aquaplaning itu tidak terjadi dalam waktu yang lama, sehingga mobil kembali bisa saya kendalikan seperti semula. Dan alhamdulillah saya selamat ketika berkendara tersebut sampai di rumah ya, di kota Solo. Nah, kejadian yang terbaru beberapa waktu yang lalu ada mobil Pajero Sport. Padahal Pajero Sport itu bodinya gede ya, bodinya gede dan berat. Itu juga mengalami aquaplaning di ruas tol Solo Semarang, tepatnya di daerah Bawen ya. Ketika hujan deras, dia berusaha menyalip bis Sudiro Tunggajaya ya dengan kecepatan tinggi. Nah, tidak tahu ternyata ada genangan air yang membuat mobil itu susah dikendalikan dan akhirnya menabrak median jalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya untuk menghindari apa itu aquaplaning ya. Jadi biasakan untuk teman-teman itu memeriksa kondisi ban ya ketika hendak berkendara, baik itu tekanan ataupun tingkat keausan. Semakin ban itu gundul, maka akan semakin berpotensi untuk terjadinya aquaplaning. Karena apa? Traksi antara ban dengan jalan akan semakin sedikit dan apalagi jalan tertutup oleh air, itu akan semakin mudah sekali terjadi aquaplaning. Ya, pemilihan ban juga penting ya bagi teman-teman, karena ban yang khusus digunakan untuk basah, di trek basah,
potensi untuk terjadinya aquaplaning akan semakin sedikit jika dibandingkan teman-teman menggunakan ban yang digunakan untuk lintasan kering. Nah, jadi biasakan tanyakan ke penjual ban, apakah ban yang dipilih oleh teman-teman semuanya itu cocok untuk trek basah atau hanya cocok untuk trek kering, atau bisa dua-duanya. Jadi bisa trek basah maupun kering ya. Ini sangat berpengaruh sekali ketika saat musim hujan seperti ini. Ya, bagi teman-teman yang memiliki mobil dengan fitur stability control, baik itu ASC, VSC, dynamic control, VDC ataupun apapun itulah, jangan lupa untuk tetap selalu dinyalakan ya, terutama dalam kondisi hujan dan melewati jalanan yang licin. Karena apa? Fitur tersebut secara otomatis akan mengontrol kendaraan Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melintasi jalan-jalan yang licin ataupun seperti melintas di kubangan air ya, di aquaplaning. Secara otomatis sistem dari stability control akan mendeteksi apakah mobil itu dalam kondisi baik-baik saja ataupun dalam kondisi yang berbahaya. Sehingga jika tiba-tiba terjadi aquaplaning, otomatis sistem akan membantu melakukan pengereman dari modul ABS, kemudian membantu untuk menurunkan torsi mesin juga sehingga mobil tetap bisa dikendalikan dengan baik sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sebelum terjadi kecelakaan. Nah, kalau bagi teman-teman yang tidak memiliki fitur stability control mobilnya, ya otomatis teman-teman harus selalu siap siaga dan selalu menjaga konsentrasi ketika berkendara, apalagi saat hujan dan melintasi kubangan air. Nah, bagi teman-teman yang mobilnya tidak memiliki fitur stability control ya, pastikan selalu dalam konsentrasi tinggi ketika berkendara. Ini sangat penting karena dengan konsentrasi tinggi maka mobil kita akan siap dalam kondisi apapun ya. Ya, kalau teman-teman udah terlanjur merasakan gejala aquaplaning ketika berkendara, maka saran saya teman-teman jangan panik ya. Teman-teman harus tetap konsentrasi penuh agar terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Dan pastikan untuk segera melepas pedal gas dan mulai melakukan pengereman. Ingat, pengereman tidak bisa dilakukan secara mendadak saat terjadi aquaplaning karena itu akan berpengaruh dan justru akan memperburuk keadaan. Jadi teman-teman harus melakukan pengereman secara pelan-pelan, kemudian setir harus tetap dikendalikan dengan baik. Jadi kalau nanti mobil sudah mulai bisa dikendalikan, maka teman-teman bisa langsung mengambil alih dan menghindari terjadinya kecelakaan. Ya, terjadinya ini memang sepersekian detik ya, jadi sangat cepat. Cuman kalau teman-teman konsentrasi, insya Allah bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, kuncinya adalah jangan berkendara dalam kecepatan tinggi ketika posisi hujan, karena kita tidak pernah tahu kubangan air itu tinggi atau tidak dan menyebabkan aquaplaning atau tidak. Semakin bobot mobil itu semakin berat, potensinya akan semakin kecil. Namun jangan salah, kejadian terakhir Pajero juga mobilnya kurang berat apa coba, tapi juga terjadi. Kuncinya adalah kehati-hatian dan konsentrasi secara terus ketika berkendara ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar selalu terhindar dari mara bahaya yang menimpa kita selama di perjalanan. Ya, mungkin itu ya sedikit informasi mengenai aquaplaning dan bagaimana caranya untuk menghindarinya bagi teman-teman semuanya. Ya, semoga informasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk komen, like, serta share video ini ke seluruh sosial media Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.